Perkenalkan, nama saya Winda Londari. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Prodi Administrasi Negara semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tilang elektronik dan kegundahan pengusaha angkutan barang. Beberapa hari belakangan ini, media dipenuhi oleh berita tentang hal yang baru diterapkan di jalan tol Trans Jawa dan Sumatera oleh Korlantas Lalu Lintas Kapolri, yaitu sistem tilang elektronik. ETLE adalah bentuk pengawasan dan penegakan hukum dengan mengandalkan sistem IT yang dianggap canggih saat ini. Diharapkan dapat meminimalisasikan kontak langsung antara petugas penegak hukum dengan pelanggar aturan guna untuk menyediakan potensi terjadinya atau pungutan liar antara oknum penegak hukum yang bertugas di lapangan dengan pelanggaran aturan. Cara kerjanya adalah mencantumkan pelanggaran, kemudian mengidentifikasikan kendaraan pelanggaran aturan, kemudian kepolisian daerah setempat mengirimkan surat kepada pemilik kendaraan dengan alamat sesuai dengan yang tertera di surat tanda nomor kendaraan motor STNKB berupa sanksi denda yang harus dibayarkan ke kas negara. Masyarakat tentunya menyambut baik penerapan LT yang mengandalkan hasil tangkapan kamera sebagai bukti valid dalam penegakan hukum, sehingga seperti yang pernah diucapkan oleh Kapolri bahwa Polantas tidak akan lagi menilang di jalan. Sebelum ada teknologi ETLE ini, sering terjadi perdebatan antara penegak hukum dengan pelanggaran aturan, persis seperti yang sudah terjadi. Pemasangan sejumlah kamera yang digunakan penerapan sistem tilang elektronik ini beberapa titik sepanjang jalan tol Trans Jawa dan Sumatera seperti yang dijelaskan oleh para pejabat Korlantas Polri dan Kepolisian Daerah sudah siap mendukung penerapan sistem tilang elektronik ini, bahwa penggunaan kamera tersebut adalah penindakan para pengemudi kendaraan yang sering memajukan kendaraan melebihi batas kecepatan yang tidak diperbolehkan dan menindakkan kendaraan angkutan barang yang melebihi batas. Penindakan terhadap kendaraan angkutan barang di jalan tol yang diterangi bermuat melebihi menggunakan sistem tilang elektronik ini adalah sebagai bentuk pendukung Korlantas Polri untuk mengikuti mensukseskan program Zora Overmention and Overloading Odol yang direncanakan oleh Kementerian Perhubungan. Selama ini Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktur Jenderal Perhubungan Darat melalui Unit Pelayanan Pertimbangan Kendaraan Bermotor (UKB), penindakan terhadap kendaraan angkutan barang di jalan tol yang diterangi bermuatan lebih menggunakan sistem tilang elektronik ini adalah sebagai bentuk dukungan Korlantas Polri untuk mensukseskan program Zero Overmention and Overloading Odol yang direncanakan oleh Kementerian Perhubungan. Selama ini Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Unit Pelayanan Pertimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang menjadi garda terdepan dalam penindakan terhadap kendaraan odol masih menggunakan sistem manual. Berharap dengan adanya dukungan Korlantas Polri dengan menggunakan sistem tilang elektronik ini, pengawasan dan penindakan kendaraan. Selama ini Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktur Jenderal Perhubungan Darat melalui Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang menjadi garda terdepan dalam penindakan terhadap kendaraan odol masih menggunakan sistem manual. Diharapkan dengan adanya dukungan dari Korlantas Polri dengan menggunakan sistem tindakan elektronik ini, pengawasan dan tindakan kendaraan kelebihan memuatan akan lebih cepat, akurat, dan bersih. Namun, pelaku usaha angkutan barang tentunya bertanya-tanya dengan penerapan sistem tilang elektronik ini. Apakah sistem yang dikelola oleh Korlantas Polri ini sudah terintegrasi dengan sistem yang digunakan oleh Kementerian Perhubungan yang selama ini digunakan di UPPKB atau Pejabatan Timbang? Kegundahan para pelaku usaha angkutan barang tentunya sangat beralasan, mengingatkan perjalanan kendaraan angkutan barang dalam beroperasi sehari-hari akan melewati beberapa ruas jalan tol dan ruas jalan nasional. Jika memiliki kewenangan penindakan pelanggaran angkutan barang, khususnya kelebihan muatan,
ada dua institusi yang berwenang perhubungan dalam hal ini UU PKB dan Jabatan Timbangan. Mungkin sebuah kendaraan bisa mendapatkan penindakan ganda dari dua institusi yang membedakan kepolisian dan kehubungan. Angkutan barang hanya karena terjadi ego sektoral masing-masing institusi dan membuat citra regulator menjadi negatif di mata para pelaku usaha angkutan barang dan masyarakat.